الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين jamaah salatul Jum'ah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 10 Muharram, yang artinya kita sekarang sedang berada pada hari Asyura, hari yang dimana penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang tentunya tidak hanya untuk kita ingat saja atau kita pelajari saja, akan tapi bisa kita ambil ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita hari ini dan untuk masa yang akan datang. Begitu pula bisa untuk kita ambil hikmahnya dalam rangka agar semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan bekal menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok manusia dari kalangan Yahudi. Wa qad shamu yauma Asyura, dan mereka sedang dalam keadaan berpuasa Asyura. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha min as-shaum?" Maka beliau berkata, "Puasa apakah hari ini?" Maka mereka menjawab, faqalu, "Hadzal yaumul ladzi najjallahu Musa wa bani Israila min al-gharaqi wa ghariqa fihi Fir'aunu." Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wal yaum istawat fihi as-safinatu 'ala al-judi, dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas bukit Judi. Fasamahu Nuhu wa Musa alaihi assalam. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi assalam mereka berpuasa pada hari ini syukran lillahi ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahaqqu bi Musa wa ana ahaqqu bis shaumi hadzal yaum. Saya lebih berhak daripada Musa dan saya lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Fa amara ashabahu bis shaumi Yauma Asyura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada dua peristiwa penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi disebutkan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi, yaitu peristiwa pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya yang beriman kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi pertama yang Allah utus kepada orang-orang kafir yang membangkang. Beliau alaihissalam senantiasa bersabar dalam berdakwah. Dengan begitu banyak ujian dan cobaan, bahkan tidak sedikit dari beliau menerima siksaan maupun kezaliman dari umatnya yang tidak mau menerima dakwahnya.
Sehingga beliau senantiasa berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, aku sungguh telah mendakwahi mereka siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Akan tapi tidak menambah sedikit pun dari dakwahku kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu a'sabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sesungguhnya semakin aku mendakwahi mereka, ternyata mereka semakin menjauh dari dakwah tersebut. Bahkan mereka menutupkan jari-jarinya kepada telinga mereka dan menutupkan pakaian-pakaian mereka kepada muka-muka mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka semakin sombong dan semakin membangkang. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku dakwahi mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian juga aku dakwahi mereka secara terbuka, bahkan juga secara sembunyi-sembunyi. Akan tapi mereka tidak ada yang mau menjawab dakwah tersebut. Bahkan mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Mereka semakin menjauh dari dakwah tersebut, bahkan memerintahkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan Allah mengatakan wa qad adallu katsira, sungguh mereka telah tersesat jauh, sesat sangat banyak sekali. Wa qad adallu katsira, mereka telah menyesatkan banyak orang. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sabarnya Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun Allah utus untuk mendakwahi tauhid, tapi sangat sedikit yang mau beriman kepadanya. Maka ketika Allah mewahyukan kepada beliau alaihi salam, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, sungguh tidak akan ada lagi orang beriman. Mereka yang beriman adalah mereka yang sudah ditetapkan keimanannya sebelum hal tersebut. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nuhu rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabbku, janganlah engkau jadikan masih ada tersisa orang kafir yang hidup di muka bumi ini. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur. Allah jadikan banjir bandang yang begitu besar, dan Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya yang mengikutinya. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa qidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin. Allah selamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang beriman, dan Allah labuhkan kapalnya, perahunya di atas bukit Judi, dan Allah binasakan mereka orang-orang zalim. Dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahi alladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Jika engkau sudah berada di atas kapal, maka dan orang-orang bersamamu berada di atas kapal juga, maka hendaknya mengatakan alhamdulillahi alladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan barakah. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi tempat. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya kejadian yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah pasti akan mengadab orang-orang yang zalim. Ikhwani, jamaah salatul Jumat yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa kedua, yaitu peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu di mana beliau alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru tauhid kepada Firaun yang membangkang saat itu. Bahkan Firaun begitu sombongnya mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb yang paling tinggi. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun terus-menerus mendakwahinya. Bahkan Allah membekali mukjizat yang begitu banyak kepada Nabi Musa alaihissalam, akan tapi Firaun tetap menolaknya. Sampai pada suatu ketika Allah merintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai pada di tepi kapal. Di antara pengikut Musa ada yang belum percaya, belum beriman dengan kuat tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan faqala ashabu Musa inna lamudrakun. Sebagian dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, pasti kami akan didapati oleh Fir'aun, pasti kami akan ditangkap oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa dengan tenang menjawab, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tenang, sesungguhnya Rabb
tidak akan pernah mereka bisa menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah menghijabai doa beliau alaihissalam, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di tepi pantai, kemudian terbelahlah laut itu yang masing-masing belahan seperti gunung yang menjulang tinggi. Wa azlafna thammal akharin, ketika Allah jadikan dua kelompok saling bertemu, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang yang mengikutinya seluruhnya. Thumma aghraqna al-akharin, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan tersebut. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahul azizur rahim. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Akan tapi sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu maha perkasa, maha kuat. Jamaah sekalian yang Allah SWT, bahkan Fir'aun ketika ditenggelamkan, Fir'aun sempat masih mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun masih mengatakan, aku telah beriman kepada sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ilah yang diibadahi Bani Israel. Akan tapi Allah menolak keimanan tersebut. Al-ana wa qad asaita wa qabluka kunta minal mufsidin. Apakah baru hari ini kamu mengatakan beriman, sementara sebelumnya kamu telah bermaksiat dan kamu termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Taubat tidak akan diterima ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima." Bukan dikatakan taubat ketika seseorang itu datang kepada mereka kematian, kemudian mereka mengatakan inni tubtul an. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kejahatan, atau orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Mereka adalah orang-orang yang kami azab dengan azab yang pedih. Maka jamaah sekalian rahmatullah SWT, dari dua peristiwa ini kita melihat begitu besar perjuangan yang diberikan oleh para anbiya, kesabaran yang begitu besar yang dipertaruhkan oleh para anbiya untuk mendakwahkan tauhid ini, bahkan taruhannya nyawa. Akan tapi mereka terus menerus mendakwahi dakwah ini. Maka kita sungguhnya umat mereka, umat para nabi, kita orang-orang hari ini harusnya memiliki rasa dakwah yang juga besar sebagaimana mereka. Begitu pula yang terjadi pada Sayyiduna Husain radhiyallahu taala anhu, yang beliau mendakwahkan kebenaran sampai pada akhirnya beliau dibunuh juga pada hari Asyura oleh orang Syiah Rafidhah, laknatullah alaihim. Maka hendaknya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhunubin wa khataaya fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibina al-mustafa wa ala alihi وأصحابه وآل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup khutbah pada kesempatan siang hari ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri secara pribadi dan juga kepada jamaah sekalian secara umum, hendaknya kita menjadikan hari ini sebagai hari yang mulia, hari yang dimana Nabi SAW merintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana hadis yang tadi di awal khatib telah sampaikan, dan juga keutamaan besar tentang puasa Asyura ini adalah Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Asyura, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa hari Asyura, semoga Allah SWT, aku mengharapkan Allah mengampuni dosa setahun yang sebelumnya.
Barang siapa yang berpuasa di hari ini, Nabi SAW mendoakan agar dosa-dosa kecilnya terampuni setahun yang sebelumnya. Begitu pula puasa satu hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a, Yaumit Tasi'. Sebagaimana Nabi SAW juga menyampaikan kepada kita, kepada para sahabatnya, la in baqitu ila qabilin la asummanna at-tasi'a. Seandainya nanti saya bisa sampai tahun depan, kata Nabi SAW, aku akan berpuasa di hari Tasu'a. Akan tapi qaddarallahu wa ma syafa'ala, Nabi kita telah didahului oleh ajalnya. Akan tapi ini merupakan sunnah yang Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk berpuasa di hari Ashura, karena bisa menghapuskan dosa sebelum tahun sebelumnya. Dan puasa Tasu'a dalam rangka menyelisihi Yahud, karena mereka hanya puasa Ashura. Barang siapa yang dia tidak sempat puasa hari tanggal 9, maka dia bisa menggantinya tanggal 11. Sebagaimana Imam Syafi'i juga mensunnahkan puasa dari tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Maka jangan sampai kita terlewatkan mawasim ibadah yang begitu besar ini. Pahala yang Allah SWT sediakan bagi umat ini, yang tidak Allah sediakan bagi umat-umat selainnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.